Anda misalnya baru fresh graduate, minta gaji 15 juta, nggak bakal diterima. Ekspektasinya aja udah nggak masuk akal, dinego-nego, ya pasti dia ekspektasinya sekitaran itu kan. Bagus belum tentu, pengalaman belum ada, portofolio belum ada. Udah susah-susah cari kerja, ngelamar sana-sini, dipanggil interview, gagal. Kenapa sih? Nah, hari ini saya mau bahas buat Anda. Jadi gini teman-teman, ya. Banyak anak IT ya yang begitu dia lulus ya, entah dia baru lulus atau mungkin udah sempat kerja, mau pindah ke perusahaan gitu ya. Tapi ternyata waktu kita sebarin CV, ternyata kita ujung-ujungnya gagal ya. Gagalnya macam-macam nih. Ada yang dipanggil interview aja kagak ya. Ada juga yang gini, udah dipanggil interview tapi nggak masuk kerja nih ya, nggak diterima kita bilangnya. Nah, jadi ada dua tipe ya. Nah, kenapa bisa terjadi kayak gitu? Saya mau bahas semuanya supaya ya Anda bisa siap-siap nih dari sekarang. Nah, saya bahas tipe yang pertama dulu. Ada orang yang sudah lulus ya, atau mungkin dia mau pindah, udah pernah kerja terus dia mau pindah ke perusahaan lain ya, udah kirim CV, kirim macam-macam lah ya, tapi ternyata dia nggak dipanggil. Oke, dipanggil aja enggak. Saya pengen bahas gini, saya kasih contoh yang fresh graduate dulu ya. Biasanya gini, ketika kita jadi fresh graduate, kita lulus, kita dengan gelar Eskom ya, terus kita ngelamar nih, kita bikin CV. Kalau Anda dipanggil aja enggak ya, ini bahaya teman-teman ya, berarti ada something wrong. Something wrongnya apa ya? Biasanya gini, ketika Anda bikin CV, Anda pasti bikin CV-nya bagus ya, gitu loh, bikin CV-nya bagus. Saya anggap Anda udah ngerti lah bikin CV yang bagus ya. Jangan bikin CV pakai Microsoft Word cuma ketikan gitu ya, itu jangan banget. Nah, anggapnya CV-nya udah bagus misalnya ya. Nah, ketika Anda kirimin CV tersebut ke satu perusahaan, perusahaan itu kan pasti pengen lihat kan, Anda ini sebenarnya oke atau enggak sih? Bagus atau enggak sih? Nah, saya mau tanya sama Anda, perusahaan itu udah kenal sama Anda atau belum? Belum, ya kan? Anda udah pernah ngobrol belum sama staff HR-nya di perusahaan tersebut? Belum, gitu ya. Gimana dia nilai diri Anda? Ya, nah, jadi gini. Makanya desain CV itu penting, dan selain desain CV, Anda harus lihat nih, IPK Anda bagus atau enggak ya. Jadi salah satu indikator yang perusahaan lihat ketika dia mau rekrut orang IT ya, rekrut tenaga kerja fresh graduate, salah satu indikator dia pasti adalah IPK. Jangan sampai IPK Anda jelek ya. Nah, that's why kenapa buat Anda yang masih kuliah dan nonton konten ini, Anda harus rajin-rajin belajar ya, karena nilai Anda itu penting gitu loh, dan dilihat sama perusahaan. Oke, nah itu kalau case yang pertama tadi. Jadi Anda misalnya ngasih CV terus Anda dipanggil aja enggak, kemungkinan besar karena IPK-nya jelek atau CV Anda jelek banget ya, desainnya jelek, isinya jelek, kontennya jelek, fotonya jelek, ya udah pasti nggak dipanggil lah ya. Oke, nah terus tapi ada yang tipe kedua ya. Tipe kedua adalah orang yang udah ngelamar ya, udah sempet dipanggil ya, tapi waktu udah dipanggil ada statement nih dari si perusahaannya, udah nanti kita kabarin ya. Kapan Pak? Nanti pokoknya. Kapan Pak? Saya butuh kepastian Pak. Tolong Pak gitu ya. Oke, perusahaan bilang nanti deh pokoknya dikabarin gitu ya. Nah, kalau perusahaan udah bilang nanti dan tidak ada deadline-nya, umumnya itu Anda dinyatakan tidak diterima, tapi secara halus ya, gitu loh. Dikabarinnya kapan teman-teman ya, kalau dia mau aja. Oke, nah kenapa bisa terjadi kayak gitu? Karena ada beberapa hal nih. Biasanya gini, Anda gagal di fase psikotes ya. Waktu misalnya Anda tes IQ ya, tes kepribadian, itu Anda gagal di sana ya. Banyak loh yang terjadi seperti itu ya, tes IQ dan psikotesnya gagal. Karena apa? Biasanya perusahaan-perusahaan besar mereka udah pakai vendor tertentu ya untuk menyelenggarakan psikotes ini, dan reportnya itu detail banget. Dia bisa analisa Anda tuh punya karakter yang bisa berkembang atau enggak. Anda tuh tipe orang yang konsisten atau yang galau nih, bentar ngomong A, bentar ngomong B ya. Itu detail banget, bener-bener detail reportnya. Nah, jadi ya untuk psikotes itu juga nggak mudah ya.
Tapi nggak usah pusing, kalau Anda memang niat cari kerja, ya Anda persiapan banyak kok. Ya, Anda bisa belajar kok ya, cari-cari tes psikotes online ya. Saya tahu memang ya psikotes, tes IQ itu kadang-kadang tesnya juga nggak mudah. Tapi ingat, nggak mudah bukan berarti nggak bisa. Anda tetap bisa belajar ya. Makanya kalau Anda mau interview ya persiapan ya, jangan nyantai-nyantai aja nih gitu. Nah, itu yang pertama ya, kemungkinan besar Anda gagal di psikotes atau di tes IQ. Terus apa lagi? Terus yang kedua ya, ada juga yang gini, udah dipanggil interview, udah ngobrol-ngobrol, Anda nggak dipanggil lagi untuk fase interview berikutnya. Kenapa? Tim dari perusahaan ini menganggap Anda orangnya itu aneh. Anehnya kenapa? Biasanya yang dianggap aneh ya, banyak versi nih. Biasanya gini, yang dianggap aneh adalah contoh simple, Anda datang interview, datangnya telat. Anda datangnya telat nih. Yang butuh kerja siapa? Ayo, yang butuh kerja Anda kan? Gitu loh. Perusahaan, dia cari karyawan, pasti nggak cuma satu. Ya, pembanding Anda itu banyak. Kalau Anda datang aja udah telat, udah amsyong teman-teman. Oke, kemungkinan besar itu, Anda datangnya telat. Terus yang kedua, ya, keanehan yang bisa dianggap, wah, annoying sama perusahaan. Keanehannya apa? Anda datang pakai celana sobek-sobek. Gak ada perusahaan besar yang pengen punya karyawan gayanya preman nih ya, celana sobek ya, baju sobek, rambut acak-acakan gitu ya. Oke, itu jangan sampai teman-teman, apalagi kalau sampai aromanya berbau gitu ya. Berbau apa nih? Ya itu Anda yang nilai sendiri lah ya. Jadi jangan sampai ya Anda punya penampilan yang nggak well prepared gitu. Apalagi perusahaan-perusahaan besar, dia nggak mau punya karyawan yang seperti itu. Terus apalagi, ada juga yang gini, udah mungkin Anda tipe orang yang well prepare, bagus, rapi gitu ya, tapi diajak ngomong nggak nyambung ya, ditanya A jawabnya B gitu ya. Terus Anda waktu sesi interview Anda malah curhat nih, wah iya nih dulu saya punya dosen saya kacau nih, wah semua diceritain ya, keluarga Anda kejelekannya diceritain ya, dosen Anda kejelekannya diceritain ya, semua dijelek-jelekin. Mungkin Anda pernah magang gitu ya, Anda pernah magang terus Anda jelekin tempat magang Anda, wah kacau Pak tuh perusahaan Pak, kusut, hancur lebur, nggak karuan gitu ya. Oke, itu perusahaan nggak akan suka. Kenapa? Karena pasti perusahaan itu berpikir, oh orangnya begini ya, berarti suatu hari apapun kebijakan perusahaan dia akan jadi kritikus nomor 1 di perusahaan tersebut. Dan Anda bisa jadi racun paling besar di perusahaan tersebut. Pasti mereka nggak mau. Biasanya begitu nih, kalau udah dipanggil fase interview, terus apalagi? Gagal. Nah, terus kemungkinan berikutnya apa? Kemungkinan berikutnya adalah Anda ngelamar ya, tapi Anda nggak punya identitas ya. Jadi waktu Anda ditanya, Anda tuh jagonya apa sih? Ya, kamu tuh ngelamar di sini, kamu tuh mau ngelamar jadi apa? Dan kamu bisa berkontribusi di bidang apa? Ya, menurut kamu deh, misalnya tim HR nanya kayak gitu. Jangan sampai Anda jawabnya begini, waduh Pak, saya sih ngelamar ya Pak ya. Goal saya cuma satu Pak, saya kerja aja Pak. Ya, terus Anda ditanya lagi, moto hidup kamu apa? Ya kenapa kamu mau kerja di perusahaan ini? Terus Anda jawab begini, saya sih hidupnya nyantai Pak, YOLO Pak. Ya, oke, nge-flow aja Pak, santai aja Pak, jangan terlalu serius Pak, nge-flow aja Jack, today is today, tomorrow is tomorrow. Amsyong teman-teman. Ya, oke. Berarti apa? Anda nggak kenal diri Anda sendiri dan Anda nggak tahu kenapa sih gue ngelamar di perusahaan ini? Kenapa sih gue pengen kerja di sini? Bahkan mungkin Anda nggak tahu Anda bisa berkontribusi di perusahaan itu sebagai apa. Wah, udah ngeri teman-teman. Kalau Anda aja nggak kenal sama diri Anda sendiri, apalagi orang lain yang nggak kenal sama Anda. Ya, dia akan semakin bingung, ini orang kok begini, ada orang model begini. Ya, pasti Anda nggak akan diterima. Yang terakhir adalah, ya, Anda nggak tahu pantasnya Anda digaji berapa. Dan banyak anak IT yang begini, anak zaman sekarang milenial kan begini. Sekarang mah eranya startup gitu ya. Startup Jack, dia bilang gitu ya. Kalau di startup gajinya tinggi gitu ya. Tinggi bro. Kalau di conventional company katanya gajinya kecil ya. Nah kenyataannya begini, kenyataannya banyak tuh startup yang PHK karyawan sekarang. Dulu waktu zamannya startup baru nge-boom gitu, wah invest sana, invest sini gitu ya. Orang punya mindset begini, namanya perusahaan tuh harus growth gitu ya. Growth mindset orang bilang ya. Apa? Bakar duit tuh normal katanya. Bakar duit tuh normal gitu ya. Jadi banyak juga milenial yang gini, gue nggak mau kerja di conventional company. Gue pengennya kerja di startup katanya. Di startup gajinya gede. Ingat ya,
era bakar duit sudah berakhir. Namanya bisnis itu harus untung. Dan Anda harus mikir ketika Anda masuk ke dalam satu perusahaan, Anda harus berpikir, ya, kalau gua masuk ke perusahaan ini, berarti perusahaan itu harus untung sekian kali lipat. Baru dinilai kinerja Anda bagus. Jadi jangan mikir gini, pokoknya gua cari gajinya gede, gitu ya. Pasarannya berapa? Jadi nanti waktu Anda di interview, Anda pasti ditanya kan, Anda mau gaji berapa sih? Anda jangan konyol, nyebutin gaji yang nggak make sense. Anda riset dulu nih, ya. Ada dua tipe orang kalau ngomong soal gaji. Tipe pertama, mintanya nggak make sense, ya. Mintanya nggak make sense. Anda misalnya baru fresh graduate, minta gaji 15 juta, nggak bakal diterima, ya. Kalau saya jadi HR atau nggak, gini deh, ya. Saya mau wakili misalnya satu perusahaan gitu ya. Saya mau rekrut programmer fresh graduate, minta gaji 15 juta, 16 juta, saya nggak akan nego. Ngapain? Percuma. Ya, ekspektasinya aja udah nggak masuk akal, dinego-nego, ya pasti dia ekspektasinya sekitaran itu kan, gitu loh, nggak masuk akal udah, gitu. Ya saya cut langsung, gitu loh. Bagus belum tentu, pengalaman belum ada, portofolio belum ada, gitu ya. Oke, jadi jangan konyol. Itu tipe yang pertama, ya. Ditanya gaji, minta gajinya nggak karuan. Ada tipe lagi yang kedua. Tipe yang kedua adalah dia bahkan nggak tahu mau digaji berapa, ya. Dia ngomongnya gini, ya udahlah Pak, terserah Bapak deh. Menurut Bapak bijaknya berapa nih? Kebijakan perusahaan kan beda-beda. Seakan-akan anak ini bijak, ya. Tapi waktu dikasih angka, nah udah tuh dia nego, dia galau. Jadi nggak konsisten. Bentar ngomong iya, bentar ngomong enggak, ya. Jadi tips dari saya ya begini, ya. Jadi saya pernah diskusi ya sama satu orang karir coach, dia bilang kayak gini, ya. Kalau Anda mau nego gaji, ditanya Anda mau pantasnya digaji berapa, ya sebut dengan angka yang wajar. Mau berapa misalnya? 7 juta, 8 juta, ya. Anda sebut, Anda riset dulu nih, range-nya kira-kira berapa untuk posisi ini, ya. Anda sebut mau 7 juta, 8 juta, ya sebut, ya. Mau digaji berapa? 8 juta, Pak. Kenapa mau 8 juta? Anda harus bisa jelasin. Kalau perusahaan itu memang ngelihat Anda kompatibel, ya mungkin diturutin, ya. Kalau seandainya budgetnya nggak nyampe, pasti akan ada negosiasi. Ya udah, nego lah dengan angka yang wajar. Kurang lebih seperti itu, ya. Dan Anda harus berpikir nih, ya. Mindset Anda harus rubah. Namanya perusahaan itu harus untung, ya. Kalau perusahaan misalnya dapat invest, startup misalnya, diinvest, diinjek dana gitu ya, tetap ujung-ujungnya dia harus untung. Ya, nggak mungkin dia bakar duit selamanya, bayar gaji jor-joran dan ujung-ujungnya nggak untung. Ya, nah jadi kurang lebih begitu. Itulah alasan-alasan yang membuat anak IT sering susah dapat kerja. Nah, that's why kenapa buat Anda yang sudah nonton konten hari ini, Anda harus paham nih, ya. Jadi apa aja tuh tipsnya? Nilai harus bagus, ya. Spesifik skill harus punya, ya. Waktu interview harus persiapan, psikotes dan lain-lain Anda harus siapin, termasuk pada saat nego gaji. Anda harus nilai pantasnya Anda digaji dengan angka yang berapa, ya. Baru Anda bisa negosiasi dengan nyaman. Oke, nah kurang lebih seperti itu. Nah buat Anda yang ngerasa mungkin gitu ya, oh kayaknya skill gue masih kurang deh, kayaknya gue perlu upgrade skill deh, dan kayaknya gue harus punya skill yang spesifik di bidang tertentu karena bidang ini yang mau gue tuju. Anda bisa belajar loh, tinggal pilih mau belajar offline boleh, mau belajar online boleh, dan saya udah kasih rekomendasi terbaik ya di kolom description video di bawah ini. Anda tinggal klik, Anda tinggal daftar, dan Anda bisa mulai belajar nih sesuai dengan cara belajar yang Anda paling suka. Mau offline boleh, mau online boleh. Oke, sekian dari saya itu, dan saya mau ingetin Anda jangan lupa like, comment, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya saya bisa kasih edukasi terbaik buat Anda yang mengubah masa depan Anda ke depan. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya dan see you at the top. Bye!